Sambutan yang keempat, sambutan atas nama keluarga pesantren yang akan disampaikan oleh yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Toto Mustafa KF. Kepada yang terhormat Bapak Dr. Andes Kiai Haji Toto Mustafa KF, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, wassalatu wassalam ala Sayyidina Muhammadir Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum ila yaumil qiyamah. Bapak sesepuh pesantren yang mudah-mudahan Allah memberikan kesembuhan kepada beliau, yang kami muliakan Bapak dan Ibu Wakil Pimpinan Pesantren. Mudah-mudahan mereka diberikan kesehatan oleh Allah selamanya. Para pengurus Dewan Santri, pengurus asrama, para panitia, juga para santri dewasa yang saya banggakan. Marilah pada malam hari ini kita semua mengekspresikan rasa syukur kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala dengan merasakan bahwa apa yang terjadi pada malam hari ini bisa dirasakan sebagai karunia dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena santri baru ataupun santri bari gitu ya, di saat akan berangkat ke Sukahideng, tidak ada yang bisa memastikan pasti sehat, selamat, dan punya kekuatan di perjalanan. Demikian juga terutama santri baru belum bisa memastikan apakah di sekolahnya diterima ataupun tidak, dan di pesantren pun diterima atau tidak bisa memastikan. Semuanya hanya punya keinginan supaya berangkat selamat, sehat, dan diterima sampai berada di tempat ini. Tapi alhamdulillah, kenyataan kita semua berada di tempat sehat, selamat, dan diterima di pesantren dan di sekolah. Berarti sehat, selamat, sampai ke tempat dan diterima di pesantren dan di sekolah bukan rekayasa kita. Itulah karunia Allah, dan itulah harus dirasakan oleh semuanya. Didengarkan dulu ya. Itulah yang paling penting
rasakan bahwa ini karunia Allah, supaya datang ke sini benar-benar merasakan didatangkan oleh kekuasaan Allah, sehingga merasa hadir kekuasaan Allah di dalam lubuk hati kita masing-masing. Gitu. Selanjutnya saya atas nama keluarga besar Pondok Pesantren menyampaikan selamat datang, selamat menghirup udara Pesantren Sukahideng. Inilah Pesantren Sukahideng yang mungkin kalian sebelum masuk hanya mendengar informasi keadaan dan gambar yang dilihat, dan ini buktinya. Alhamdulillah kita semua di sini berada. Mudah-mudahan kita hidup bersama-sama dalam ridho dan keberkahan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya atas nama keluarga menyampaikan terima kasih atas kehadiran dan kepercayaan keluarga kalian semua ke pesantren, serta permohonan maaf bahwa fasilitas yang disiapkan begini keadaannya seperti yang kamu ketahui, itu tidak bisa dibuat-buat karena sudah bisa melihat kenyataan yang ada. Insya Allah walaupun tidak mewah, insya Allah mungkin bisa menjadi satu fasilitas untuk meraih harapan kalian semua. Mudah-mudahan keluarga dan para pengurus pesantren bisa meningkatkan fasilitas yang lebih baik ke depannya. Kemudian kalian para santri baru dan santri lama ini, kalian semua adalah bersaudara. Udah? Kalau ngobrol terus mungkin tidak jadi lama gitu ya, sebab menunggu yang ngobrol. Kalian semua di sini hidup sebagai saudara yang satu sama lain saling membutuhkan dan tidak bisa dipisahkan. Buktinya kita di pesantren bisa merasakan manfaatnya cahaya listrik. Kita bisa merasakan nikmatnya listrik. Ini kita bisa merasakan manfaat listrik karena teman-teman kita, saudara-saudara kita sama-sama iuran. Kalau saudara kita tidak ikut iuran, apa bisa kita menikmati sinar listrik? Tidak, sebab kita perorangan tidak akan mampu membayar listrik. Jadi kita bisa menikmati listrik karena ada si A, si B, si C, dan yang lainnya. Kita bisa menikmati air itu karena ada teman-teman kita yang sama-sama iuran, karena biaya itu juga dibiayai dari uang itu. Nah, kalau mereka sudah membantu kita,
Tidak pantas kita membuli teman yang lain, tidak pantas kita tidak saling menyayangi, tidak pantas kalau kita tidak saling menolong. Sebab kenyataan yang sudah kita rasakan, kita bisa menikmati listrik, menikmati air, dan menikmati fasilitas yang lain karena ada teman-teman kita yang lain. Di samping itu, kita punya pahala berjamaah karena ada siapa? Kita punya pahala berjamaah karena ada siapa? Orang lain. Kalau tidak ada orang lain, kita punya pahala berjamaah tidak? Tidak akan bisa. Bapak-bapak guru termasuk saya juga pada waktu mengajar akan punya pahala mengajar kalau ada siapanya? Santrinya. Jadi semua yang ada di sini, baik guru, baik pengurus, baik teman-teman sebagai santri, tidak akan punya apa-apa tanpa saudara-saudara kita yang ada di sekitar kita. Karena itu maka harus saling menghormati, menyayangi, saling membantu, tidak boleh membuli. Karena banyak teman-teman kita yang keluar karena terus dibully. Itu dolimnya luar biasa, ya. Ada yang mengeluh karena itu. Nah, karena itu Bapak ingatkan sekarang, ya, kepada semua santri yang baru, terutama juga yang lama, gitu. Ingatlah bahwa mereka atau teman kita itu yang menolong kita, yang membantu kita di pesantren ini. Kemudian di samping itu Bapak pesankan bahwa santri-santri yang baru dan yang lama, masa depan kalian itu tergantung sekarang. Masa depan kalian itu tergantung sekarang. Kalau sekarang belajarnya baik, tidak malas, getol menghafal, getol belajar, ngaji, ikut berjamaah, mungkin punya harapan masa depan. Tapi kalau di sini belajarnya malas, waktu berjamaah jarang, menghafal juga jarang, sekolah juga sering ditinggalkan, secara syariat itu mungkin kurang bisa diharapkan masa depan. Nah, karena itu masa sekarang ini karena menentukan masa depan, manfaatkanlah. Dan juga manfaatkan orang tua kalian yang sekarang sehat, masih bisa memberikan bekal. Manfaatkan kemampuan orang tua untuk belajar yang lebih baik. Karena kita tidak tahu bagaimana kalau orang tua kita besok atau lusa meninggal, siapa yang akan berikan biaya? Tidak bisa terbayangkan. Jadi mumpung orang tua sehat bisa memberikan biaya ke kita, manfaatkanlah ini. Manfaatkan untuk belajar lebih baik. Jadi di sini sekarang kamu sekalian adalah untuk meraih masa depan. Sekarang sudah harus dipersiapkan bahwa hari ini untuk meraih masa depan kamu. Hanya tentu meraih masa depan itu ada perjuangan dan ada pengorbanan. Apa enggak di ayat inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusra, inna ma'al usri yusra. Coba baca oleh semua. Inna ma'al usri yusra. Yang keduanya
fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al yusri yusra. Dua kali Allah menyebutkan sesungguhnya beserta kesulitan ada kemudahan. Dua kali. Dan dimulai dengan usri lalu yusra. Nah, ingat-ingat oleh yang baru, di saat bahwa mencapai yusra itu harus musri dulu, capek dulu, berkorban dulu, berjuang dulu, baru ada yusra, ada kemudahan, keberhasilan dan kesuksesan. Jadi nanti di saat di pesantren bade iba kudu ngantri, nah mungkin juga tidak kebagian cai. Nah maka ingat, oh ini sulit dulu, ini wajar, sunnatullah begitu, kebiasaan Allah begitu. Untuk mencapai keberhasilan harus capek dulu, berkorban dulu. Di saat akan BAB mungkin kadang karena ngantri, kadang-kadang harus dibawa ke malam karena bisa BAB gitu. Mau tidur kadang-kadang tidak kebagian apa bantal. Di sini akan kamu temukan kesulitan-kesulitan. Di saat bertemu dengan kesulitan, oh inilah yang disebut, yang difirmankan oleh Allah, inna ma'al usri yusra. Ada kesulitan, nanti ada kemudahan. Nah, itu harus disadari, harus diingat supaya nanti di saat kamu mendapat kesulitan, maka kamu sadar bahwa itulah sunnatullah yang harus dilalui. Hanya tentu saja kesulitan dan kemudahan kalau dibandingkan tetap lebih banyak kemudahan, insya Allah, seperti yang diisyaratkan dalam ayat itu, ya, itu dalam ayat itu. Dan kalau dilihat dari fakta bahwa lebih banyak kemudahan daripada kesulitan, dalam 1 tahun berapa kali sakit, kan kadang-kadang juga sama sekali tidak sakit. Dalam 1 tahun atau 1 bulan berapa kali tidak mendapat uang jajan, tidak pernah kadang-kadang. Jadi dalam kenyataan kehidupan tetap lebih banyak yusra, lebih banyak kemudahan dan kesulitan. Demikian juga nanti di akhir kamu meraih kesuksesan, keberhasilan itu akan lebih banyak, lebih besar ketimbang kesulitan yang kita hadapi sekarang. Hanya saja kalau kesulitan yang dihadapi lebih besar sekarang, maka insya Allah kesuksesan pun juga di masa depan akan lebih besar. Karena itu kamu jangan tanggung-tanggung mengorbankan segala kemampuan untuk mencari kesuksesan melalui thalabul ilmi. Itu sudah janji Allah. Allah akan mengangkat derajat orang yang mempunyai ilmu. Yarfa'illah alladziina aamanu minkum wa utul ilma darajat. Pasti Allah akan mengangkat derajat bagi orang yang punya ilmu. Ingat saja begitu. Jadi kalau capek, ingat bahwa janji Allah itu pasti benar, dan itu sudah menjadi sebuah kenyataan. Yang terakhir sekali, Bapak mohon kepada santri-santri lama agar membimbing, membantu, mengarahkan santri-santri yang baru. Kalau ada kesulitan di asrama dengan belajar atau hal-hal yang lainnya, ingat, kalau kamu membantu orang lain, maka Allah berada dalam bantuan kamu. Gitu. Jadi sekali lagi, santri-santri lama harus mengarahkan, membimbing para santri baru, sebab mereka adalah sama-sama saudara kita yang harus kita bantu untuk mencapai kesuksesannya. Itu saja yang Bapak sampaikan. Mudah-mudahan
para santri baru diberikan kekuatan, hidayah dan taufik oleh Allah Subhanahu wa taala sehingga mereka berada di sini dalam keadaan kerasan betah, tidak merasa sesuatu ada yang mengganggu pikirannya sehingga ingin meninggalkan tempat ini. Terima kasih. Wallahul muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.